Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat mengikuti ibadah syukur tahun baru 1 Januari 2021 dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iketut Sudiano MTH. Saudara-saudaraku yang seiman dalam Kristus Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Karena itu marilah kita memuji Dia, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Nya kepada umat-Nya. Sekarang kita telah berdiri di altar kudus-Nya guna melanjutkan syukur dan pujian kita. Karena itu saya mengajak saudara berdiri dan kita puji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Kita akan mentahbiskan ibadah kita. Terpujilah Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang berkenan hadir bagi kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara sekalian. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Tahun 2021
sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Hari ini adalah hari yang diperkenankan oleh Tuhan itu. Dan introitus di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tahun boleh berganti, cara menatap boleh berbeda, senyum pun boleh dinaikkan, tetapi Kristus tidak akan pernah berubah. Inilah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan tetap menyembah Dia dan mengangkat tangan kita sampai selama-lamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Sekarang kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dan juga mengakui segala salah, dosa, dan menaikkan syukur kita. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami semua mengucap syukur. Tahun baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga mengakui ketika seluruh muka bumi ini bersyukur atas anugerah-Mu. Hati kami juga tidak tulus mengucap syukur. Kekeliruan awal yang telah kami lakukan. Tetapi sekaligus kami juga mengakui ketika kami dapat membuka hati kami mengaku bersalah. Itu juga menjadi bagian syukur. Karena tidak semua orang mau mengaku bersalah, apalagi berdosa. Tuhan, firman-Mu hari ini kiranya menatan tangan kami dan menuntun kaki kami untuk menjalani 2021 dengan penuh sukacita, damai sejahtera, pengharapan baru di dalam Yesus Kristus. Sentuh hati kami, karena kami siap untuk terus mengucap syukur dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berbahagia pula hari ini setelah semalam kita dapat bersirahat, kita dapat melewati 2020. Ada banyak cara kita untuk mensyukurinya. Hari ini adalah hari baru, tahun baru, dan juga minggu baru, bulan baru, semua baru. Saya harap pembaharuan ini akan menyempurnakan kita karena kebenaran firman di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-13.
Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan, mari kita ikuti di tahun baru ini nasihat Tuhan kiranya akan membangun kita dan memperlengkapi diri kita. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat yang ke-10 dan berakhir di ayat yang ke-13. Begini firman-Nya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan, diberkati kita dan terpujilah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat tahun baru. Saya harap bahwa tahun baru ini betul-betul ada sesuatu yang baru pada diri kita. Seandainya belum ada, jangan berkecil hati. Duduk sejenak, hening sejenak, berdoa dan mengucap syukur, lalu buka mata. Pasti ada sesuatu yang baru. Karena kasih Tuhan yang sama itu selalu berbeda pada diri kita. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas untuk dapat memahami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Ada beberapa catatan pada hari ini untuk mengawali tahun 2021 ini setelah kita dapat mensyukuri 2020. Izinkan saya untuk menyampaikan bagian yang pertama. Dan inilah ayat tahun 2021. Yesus Kristus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Lalu di dalam ayat bulan kita untuk bulan Januari, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Lalu kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 13. Saudara-saudara, dari 3 bagian inilah kita akan memulai segala perenungan kita di 2021 ini. Nah, untuk merangkum keseluruhnya, saya mulai dengan diri saya sendiri. Pertama, saya meminta maaf kepada kita semua di saat kita memulai 2021 ini. Walaupun sepertinya kita hanya sesaat saja baru bergabung. Bisa jadi dalam waktu sesaat itulah ada kesalahan saya, kesalahan kami yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, perkataan atau perbuatan. Hari ini tolong maafkan saya. Itu dengan hati yang tulus saya meminta maaf. Lalu pada bagian yang kedua, saya harus berterima kasih dengan hati yang tulus. Waktu yang singkat dan ketika COVID memisahkan kita, saya sungguh diberkati karena semua saudara-saudara berdoa untuk saya pribadi dan untuk kami keluarga.
sehingga kami semuanya baik-baik saja. Terima kasih untuk itu. Jadi bagian yang lainnya, mari kita sebagai corporate, kita akan membangun sinergisitas kita di 2021 ini. Sebab dengan cara demikianlah, kita akan dapat mengatasi semua masalah tanpa masalah. Mari saudara-saudara kita lanjutkan dari hal ini. Dan selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan sangat baik. Dan kebaikan Tuhan itu adalah luar biasa. Karena begitu baiknya Tuhan dan luar biasanya kebaikan Tuhan, mari kita coba lihat bagian yang pertama. Ayat tahun 2021. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Tuhan yang kita yakini. Ingat, tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Tuhan yang kita yakini. Siapapun orang dan agama apapun mereka, kalau dia meyakini bahwa Tuhannya lebih baik dan sangat baik, maka bagi penganutnya tidak ada alasan untuk menolaknya. Dia wajib berbuat baik. Karena Tuhan yang kita yakini adalah baik, tidak ada salahnya buat kita untuk berbuat baik. Justru kalau kita tidak berbuat baik, itulah kesalahan kita. Karena kita mengabaikan Tuhan kita yang baik itu. 2020 adalah bukti kebaikan Tuhan, sehingga 2021 menjadi anugerah bagi kita. Dan di 2021 ini tidak ada cara lain yang harus kita buat untuk memaknai hidup kita kecuali berbuat baik. Dan inilah tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, dalam masa Covid ini kalau kita masih berpikir hanya untuk diri sendiri, itu baik. Tetapi dapatkah menolong? Kebaikan yang tidak dapat menolong adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi sebuah pertolongan adalah pasti sesuatu yang baik. Ini Tuhan robahkan. Jadi bukan kebaikan yang pertama, tapi pertolongan yang utama untuk melakukan kebaikan. Tuhan melakukan itu. Selamat untuk bagian yang pertama. Lalu pada bagian yang kedua, mari kita perhatikan. Ayat bulan Januari, Mazmur 4 ayat 7. Bagaimana hal bermurah hati dapat dilakukan? Mintalah kepada Allah, karena wajah Allah, penyertaan Allah, kekuatan Allah, dan semuanya berasal dari Allah, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, banyak orang di antara kita mau bertanya, mungkinkah dan dapatkah saya berbuat baik? Jawabannya sebenarnya mungkin dan dapat. Sekali lagi, mungkinkah saya dapat berbuat baik dan dapatkah saya berbuat baik? Jawabnya adalah mungkin dan dapat. Yang perlu dijawab, maukah berbuat baik? Siapa yang mau berbuat baik? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tuhan bukakan ini di 2021. Kalau apa yang Tuhan bukakan ini kemudian kita tidak melewatinya, sekali lagi kita menggagalkan rencana kita ke depan dengan cara tidak mentaati apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Dan kalau tidak mampu, Tuhan bukakan jalan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan membukakannya itu bagi kita. Itu ayat yang kedua. Jadi ayat tahunan, ayat bulanan sangat klop dia. Sangat klop. 2021 kesempatan berbuat baik. Dan kita bisa berbuat baik kalau mau. Dan kalau kita sudah mau tetapi mengalami kesulitan, mintalah kepada Tuhan karena Tuhan membukakannya. Inilah bagian yang ketiga ketika semalam saya sampaikan kepada kita. Kita mau memulai dari mana? Masih ingat?
Kita akan memulai dari mana? Dari sini jawabnya. Bagaimana itu? Kita baca di dalam Filipi, di dalam pembacaan kita. Filipi 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudara, ayat ini memberikan kesaksian yang sangat valid dan bisa dipercaya. Paulus adalah pribadi yang sukses jauh sebelum dia menjadi Kristen. Dia sangat diberkati dengan begitu banyak kekayaan, jabatan, nama besar, semuanya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Kristus, semua itu diabaikan. Karena dia telah menemukan satu hal yang terbesar, Yesus Kristus. Saya paling suka ayat dari Paulus yang dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena aku telah bertemu dengan Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku lupakan dan aku berlari mengejar tujuan, yakni keselamatan di dalam Kristus. Dan ketika dia berada di dalam Kristus, dia mendapatkan topangan yang luar biasa. Oleh sebab itulah Paulus memuji jemaat di Filipi. Perhatikan, karena itulah Paulus memuji jemaat yang ada di Filipi. Hari ini bukan saya ingin memuji jemaat di Kasih Kudus, tidak. Tetapi saya mau menyamakan jemaat di Kasih Kudus seperti jemaat di Filipi. Atau kalau tidak mau sama, jadilah di 2021 ini jemaat Kasih Kudus seperti jemaat di Filipi. Bagaimana itu? Ini dia bagian yang pertama dari cara untuk membangun sebuah jemaat. Paulus merasakan karena jemaat itu sangat saling memperhatikan. Pertama, jemaat yang baik adalah jemaat yang saling memperhatikan. Tidak hanya warga jemaatnya yang diperhatikan. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia katakan, aku tahu tentang pemberianmu sehingga pelayananku menjadi berhasil. Paulus mengatakan dan rahasia terbesar sebuah jemaat besar adalah ketika dia mau menghargai orang-orang yang melayani Tuhan. Pertama, menghargai orang-orang yang melayani Tuhan. Lalu bagi orang-orang yang melayani Tuhan, hargai dirimu. Layani Tuhan dengan baik. Ingat rahasia dalam sebuah pelayanan. Bukan seberapa banyak pelayanan dan kasih yang saya terima, bukan seberapa banyak besar hormat dan saya terima, tetapi seberapa besar pelayanan yang sudah saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Paulus melakukan itu. Itulah rahasia pertama. Rahasia yang kedua, soal pemberian. Saudara-saudara, sering sekali kita ini menunggu pemberian-pemberian. Orang mau buat apa untuk saya? Pagi ini 2021, apa yang bisa saya buat untuk orang? Paulus melakukan itu, jemaat Filipi melakukan itu. Banyak orang yang ingin merubah gereja ini. Banyak orang yang ingin merubah sinode ini. Banyak orang yang berpikir bahwa dia bisa merubah sinode ini akan lebih baik. Banyak orang yang berpikir bahwa dia bisa memajukan jemaatnya dengan baik. Tentu pikiran itu adalah indah. Tetapi sebuah kesalahan kalau dia tidak menemukan dari mana dia harus memulainya. Sekali lagi, ini jawabannya. Mulai dari mana? Dari diri sendiri. Mengapa? Ini ceritanya. Ada seorang pria yang begitu besar, hebat, dan terkenal. Dia punya sebuah cita-cita ingin merubah dunia ini. Dan tulisan itu ditemukan di sebuah makam seorang uskup
Anglikan di Westminster Abbey sekitar 1100 tahun yang lalu. Memang ada dua versinya, tapi satu versi dengan bebas saya ceritakan hari ini. Kira-kira seperti ini. Ketika aku muda, aku ingin merubah dunia ini. Dan saat itu aku sadar bahwa aku tidak mampu. Lalu kuputuskan untuk mengubah negaraku. Ketika itu pun aku akhirnya menyadari bahwa aku tidak bisa. Aku kembali merubah pikiranku dan kuputuskan untuk mengubah kotaku. Semakin lama aku menyadari bahwa aku semakin tua dan juga aku semakin sadar pasti aku tidak mampu untuk merubah kotaku. Akhirnya aku berpikir pasti lebih baik kalau aku mengubah keluargaku. Tapi karena rentang, apa yang bisa aku berbuat? Akhirnya dia mengambil kesimpulan. Justru di saat tuaku ini dan dalam kerentaanku ini, aku mulai menyadari bahwa satu-satunya yang bisa aku rubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku sadar bahwa bila saja dulu aku berpikir dan aku mau merubah diriku, aku pasti bisa merubah keluargaku. Aku pasti bisa merubah kotaku. Dan pasti pula aku bisa merubah negeriku dan dunia pun akan berubah. Jadi saudara-saudara, mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau merubah dunia ini, rubah cara berpikir kita, pola tindak kita, cara berkata, dan lain-lainnya. Mulai dari diri sendiri. Keluarga kita akan bisa rubah. Jemaat kita akan bisa rubah. Oleh sebab itulah saudara-saudara, soal pemberian dan merubah adalah bagian yang paling penting di 2021 ini. Paulus mengatakan, aku telah tahu caramu dan berkatmu dan semuanya tentang kebaikanmu. Siapa yang tidak mengenal jemaat Kasih Kudus? Jemaat yang baru berdiri. Tetapi karena dia mau memulai dari dirinya sendiri, karena mau memulai membangun keluarganya, membangun jemaatnya, maka sinode akan menjadi hebat. Benar, kalau kita membangun sinode kita akan kehilangan segala-galanya. Bangun diri kita, bangun jemaat kita. Sinode akan menjadi berkelimpahan untuk terus menjadi berkat. Jangan mulai dari atas, mulai dari diri sendiri. Tuhan pun mengingatkan kepada kita, berbuat baiklah kamu kepada semua orang. Tetapi pertama-tama mulai dari orang yang seiman. Orang yang seiman adalah kita sendiri orang beriman. Keluarga kita orang beriman. Jemaat kita orang beriman. Ketika kita bisa membangun diri kita, keluarga kita, jemaat kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, otomatis akan kita bisa rubah karena ada kasih Tuhan. Jadi 2020 pengalaman kita. Hari ini kita syukuri 2021 adalah kesempatan kita merubahnya. Tuhan izinkan itu terjadi. Oleh sebab itu selamat. Karena Tuhan memakai kita sebagai alat untuk merubah dunia ini, gereja ini, mulai dari diri sendiri untuk sebuah kebaikan dengan bermurah hati. Selamat diberkati dan selamat tahun baru. Saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menaikkan pujian jemaat Hatiku Percaya. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita syukuri 2020 dan kita sambut 2021 ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena cara-cara Tuhan menakjubkan di dalam memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur sebab tidak ada seorang manusia pun dapat merubah hari-hari ini menjadi hari-hari yang mengembirakan bila bukan karena tuntunan Tuhan. Kami mengucap syukur karena 2020 dapat kami lewati. Kami juga mengucap syukur karena 2021 ini sekarang ada di dalam genggaman tangan kami. Oleh sebab itu, 2021 ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami ketika kami mau mengisinya, ketika kami mau merubahnya, dan ketika kami mau memulainya. Dari diri kami sendiri, keluarga kami, jemaat kami, maka semuanya akan menjadi kesaksian dan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika 2021 ini boleh terjadi. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, semuanya dapat mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Karena itu kami akan terus menyembah Engkau. Kami akan terus mengangkat tangan kami. Selamanya ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang sangat ajaib bagi kami. Kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan terus mengangkat wajah kami ini selamanya. Karena Engkau adalah Allah yang hebat bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang izinkan kami semua untuk dapat berkarya di 2021 ini. Kami mengingat janji-Mu ketika bangsa Israel memasuki Kanaan. Setiap tapakan dan langkah di saat Engkau berjalan, itu menjadi hak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah kekuatan indah bagi kami untuk terus berkarya. Tuhan,
kami akan tetap melanjutkan karya kami. Engkau kiranya akan ada di depan kami, di belakang, di samping, di atas kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Demikian keyakinan kami bahwa 2021 adalah tahun penuh rahmat yang datangnya dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Dan hari ini kami akan memulai dan mendasarkannya di dalam kekuatan akan firman-Mu sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan sangatlah besar, melimpah dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sekarang, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 11b sampai dengan 12. Kita akan iringi pujian dengan terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencipta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Bilang nyanyi terima kasih. Sering baraya denungkan lagu, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan doa persembahan kita akan lakukan dengan menaikkan pujian. Kesalahan kami pada hari ini
Yesus kami berdoa. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berkuasa. Jangan menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan yakinkan bahwa seluruh kehidupan ini dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, menyertai engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati.